Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Jatmiko di acara Mata Kita Membuka Perspektif untuk Anak Bangsa. Sebelum nonton video ini, saya anjurkan untuk nonton video Watchdog Documentary tentang kesetrum listrik negara. Ada beberapa poin yang mungkin saya sampaikan pada hari ini yang sangat penting, yaitu mulai dari bagaimana cara menghemat energi, yaitu dengan cara banyak hal yang bisa kita lakukan. Mungkin kalau dari kita langkah-langkahnya adalah gunakan handphone kalian, karena handphone kalian ngecas di listrik ya. Handphone kalian itu dengan sesuatu yang bermanfaat. Yang kedua, gunakan lampu di rumah kalian itu dengan sesuatu yang bermanfaat juga. Dan semuanya bergantung dengan sesuatu yang bermanfaat. Yang kedua, bagaimana cara menghematnya adalah dengan menggunakan panel surya. Mungkin panel surya di Indonesia itu cukup mahal sekali. Hingga saat ini pun sangat mahal. Dan yang terakhir, ini yang paling penting menurut saya adalah rumah. Pikirkan konsepnya dan sebagainya. Nah, konsep yang paling bagus menurut saya adalah dengan sirkulasi udara yang sangat baik dan pencahayaan yang masuk ke dalam rumah itu sangat baik. Kenapa? Karena itu adalah komponen penting untuk menghemat energi. Ketika sirkulasi udara gampang masuk ke dalam rumah secara enak, kita tidak perlu lagi untuk menggunakan kipas atau menggunakan AC. Dan ini itu sudah banyak dilakukan oleh para arsitektur di beberapa daerah, mulai dari Bandung, Jakarta, dan daerah lainnya juga sudah menggunakan konsep seperti ini gitu. Maka kenapa zaman-zaman dulu, mungkin karena belum ada beton dan sebagainya, rumah-rumah zaman dulu itu rumah kayu. Rumah kayu itu angin gampang masuk, sirkulasi gampang dan sebagainya. Akhirnya orang-orang nggak perlu kipas zaman dulu. Tapi ketika saat ini kenal beton dengan harga yang lebih murah karena kayu lebih mahal, orang-orang mulai menggunakan AC, kipas dan sebagainya. Padahal zaman dulu orang-orang nggak perlu pakai itu. Nah, kenapa hal itu sangat penting? Ya karena mulai dari saat ini kita harus berpikir bagaimana ketika kita membangun rumah, nantinya rumah kita tuh hemat energi gitu. Tidak usah gunakan kipas, sudah dingin. Nggak usah gunakan lampu di siang hari mulai dari jam 6 sampai jam 4 sore atau 5 sore masih terang aja gitu. Dan kita menggunakan lampu mulai jam 7 sampai jam 9, kemudian dimatikan, cuman hanya 3 lampu digunakan atau mungkin 1 lampu depan halaman dan sebagainya. Sebagian masyarakat seperti Agus Sari atau warga di Blora dan Kulon Progo melakukan revolusi diam-diam dengan menggunakan energi terbarukan dan secara bertahap melepaskan dirinya dari PLN. Jika upaya yang mereka lakukan ini untuk memenuhi kebutuhan listrik dari sumber alternatif, upaya berikut ini justru untuk mengurangi kebutuhan listrik itu sendiri. Rumah ini milik John Muhammad, seorang arsitek di Jakarta. Yang membedakan dengan rumah lain adalah urusan sinar matahari dan sirkulasi udaranya. Rumah harus sebanyak mungkin terpapar sinar matahari agar tidak perlu banyak lampu dan memiliki sirkulasi udara yang baik agar tidak tergantung pada pendingin ruangan atau AC. Inilah yang disebut konsep rumah pasif atau passive house. Listrik itu kebanyakan digunakan di mana sih? Ya di rumah, di kantor dan sebagainya gitu. Apa yang paling sering digunakan adalah lampu, kemudian pendingin ruangan. Pendingin ruangan apa berupa AC dan sebagainya. Maka sekarang tuh ada AC yang berlomba-lomba untuk menghemat energi karena pada dasarnya AC itu memang menghabiskan energi dan sebagainya. Nah, semakin hari, semakin tahun, suhu di dunia ini semakin panas. Karena kenapa ya? Karena banyak perubahan iklim global yang memang sangat panas sekali gitu. Kenaikan suhu itu selalu naik terus setiap tahunnya karena ya tadi dari penebangan pohon, dari pembukaan lahan, dari pembuatan rumah dan sebagainya gitu. Oleh karena itu, saya mengajak teman-teman dengan beberapa hal. Yang pertama adalah menanam 1 pohon di setiap rumah. Itu adalah hal yang terpenting gitu. Waktu itu saya diskusi dengan teman saya, anak arsitektur, bagaimana persyaratan ketika membangun rumah itu harus ada sekitar 3% kalau nggak salah, 3% atau 10% dari rumah tersebut untuk halaman, entah itu halamannya dibangun apa dan sebagainya. Tapi dalam hal itu tidak dijelaskan untuk menanam pohon gitu. Saya mengajak teman-teman semua, mungkin ketika punya rumah itu setidaknya kalian nanam 1 pohon lah di depan rumah kalian. Fungsinya untuk apa ya? Untuk merindangkan situasi di rumah. Arsitektur itu sangat penting teman-teman, karena gini, kalau di Surabaya terutama di kontrakan aku ini adalah situasi sangat panas sekali. Sehingga diperlukannya kipas angin 24 jam harus muter terus ya, karena sirkulasi udara di perumahan yang saya tempati saat ini itu tidak
bisa memenuhi kebutuhan saya dalam mendinginkan tubuh, karena ya sangat-sangat panas sekali ya, karena sirkulasinya salah. Jadi pembangun rumah ini memang harus diciptakan untuk menggunakan AC gitu. Padahal AC itu sesuatu yang sangat mahal, makanya daya listrik yang saya gunakan itu 1200 watt gitu. Di perumahan di samping itu banyak banget perumahan yang nggak ada pohonnya sama sekali. Jadi saya sarankan kalian yang punya perumahan di sana yang kalian tempati saat ini, tolong dong tanam aja pohon apa aja, entah pohon mangga ya, lebih mudah, pohon rambutan kayak pohon apapun. Kalian tanam, kalian beli bibitnya itu. Kalau kalian nggak punya bibitnya nih, yuk kita mulai saat ini bagaimana caranya kita diskusikan untuk bisa membeli bibit-bibit itu dan kita tanam di depan rumah kalian. Supaya apa teman-teman? Rumah kalian rindang dan kemudian ketika tumbuh nih buah-buahannya nih, mungkin jeruk, mungkin pohon-pohonan sebagainya, wih bisa dibagi-bagiin dong ke tetangga, bisa dijual juga dan sebagainya. Dan itu ada hal yang paling enak gitu, karena adanya pohon juga di depan rumah kalian itu menambah situasi dingin di lingkungan yang ada di sekitar kalian gitu, karena angin pun akan lebih segar dan sebagainya, angin flow masuk ke rumah juga enak dan sebagainya gitu teman-teman. Nah kemudian ada yang mengatakan gini, kalau rumah itu flow anginnya gampang masuk, yang artinya gampang masuk debu teman-teman, atau mungkin gampang masuk sebagainya. Nah saat ini tuh ada desain bagaimana caranya angin tetap gampang masuk cuman tidak berdebu. Itu banyak caranya dan tekniknya, dan itu bisa kalian diskusikan dengan para arsitek kalian. Pemasangan jalusi di bagian bawah bertujuan agar udara dengan massa yang lebih berat tersirkulasi dengan baik. Dengan begitu, udara yang masuk ke dalam rumah memiliki suhu yang lebih dingin. Jalusi nggak boleh di atas, hanya satu ini nggak boleh. Dia harus sampai yang di bawah ini yang saya bilang 30 sampai 40 cm persegi. Nah, ini kalau dibuka biasa begini. Jadi ini sistemnya. Jadi supaya angin masuk tapi hewan serangga nggak masuk, nyamuk nggak masuk. Nah ini yang bukan maksimal. Kalau mau dibuka ya seperti ini gitu. Mau tambah udaranya. Dan itu yang terpenting teman-teman, sehingga saat ini menurutku penting banget kalau kalian yang muda-muda kayak seperti aku gini mulai berpikir konsep bagaimana nanti ke depannya kalian itu bisa mendukung gerakan pemerintah atau gerakan-gerakan lingkungan yang mendukung hemat energi. Hemat energi mulai dari apa ya tadi, kita membuat rumah kita sebagai pondasi free energy. Bahkan teman-teman ketika kalian nanti nonton videonya Watchdog itu menjelaskan dia karena beli panel surya, kemudian 50 juta nih ada 10 panel, kemudian dia dapatkan energi itu bisa dijual ke PLN, dan ketika kita ngejual energi tersebut kita akan dibayar gitu teman-teman, dan hanya boleh dijual ke PLN, nggak boleh dijual ke tetangga dan sebagainya. Rumah yang berada di kawasan Sentul, Jawa Barat ini dikenal dengan karakter cuaca berawan. Namun panel surya yang terpasang cukup untuk menyuplai kebutuhan listrik saat siang hari. Tagihan bulanannya pun ikut turun. Untuk daya 2200 volt ampere, Agus Sari hanya perlu membayar maksimal Rp500.000 per bulan. Padahal sebelumnya, rata-rata ia menghabiskan Rp2 juta per bulan. Bahkan, di saat produksi listriknya berlebih, ia bisa menjual kepada PLN sebesar Rp953 per kilowatt hour. Dan bagaimana untuk gerakan anak milenial yang mungkin umur 11-an sampai 20 tahun, yaitu dengan cara gunakan smartphone kalian, gunakan gadget kalian, gunakan komputer kalian, gunakan apapun yang berhubungan dengan listrik itu dengan sangat bermanfaat. Jadi sehingga jangan sampai kalian gunakan handphone kalian untuk menonton sesuatu yang tidak bermanfaat dan lenyap begitu saja, energi lenyap begitu saja, sehingga saya sarankan untuk menonton sesuatu yang sangat bermanfaat. Yaudah, itu mungkin pesan yang terakhir saya sampaikan. Saya Jatmiko dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.